Ya, thank you. Kadang memang dunia politik itu sulit dicerna ya dengan akal waras. Kalau ada ketidakpuasan satu sisi, harus cari kesalahan di sisi lain. Jadi kabarnya Nasdem, Demokrat dan juga PKS itu mau bikin koalisi yang mereka kasih nama Koalisi Perubahan. Nah, rencananya itu sudah mantep banget bakal dideklarasikan kemarin pas Hari Pahlawan yaitu 10 November. Tapi gagal. Nggak tahu ya, meski nggak ada hubungannya dengan saya, tapi kalau lihat kelompok sebelah itu gagal, kenapa pengen ketawa ya? Nah, yang bikin ngakak adalah Andi Arief, dia tuh kayak ngotot gitu loh, bahwa deklarasi itu gagal atau belum terjadi lah istilahnya ya. Meski sudah dirancang buat deklarasi kemarin dan dia menimpakan penyebab kegagalan itu karena adanya burung. Kenapa jadi burung? Dan saya meyakini terkait capres atau pilpres yang ada berita soal burung, ya cuman Anies. Karena setelah kelar jadi gubernur-gubernuran kemarin itu, Anies mendadak sering mainan burung. Pegang-pegang, ngomong sama burung, foto bareng burung. Anies satu-satunya bakal calon presiden dari Nasdem yang suka mainan burung. Ya, ini fakta ya. Nih lihat fotonya nih. Ya kan? Nah, Andi Arief ini memang sering bikin sensasi. Selain hiperreaksi, gampang curiga, kadang paranoid, kadang gelisah. Kok ciri-cirinya mirip pemakai burung ya? Aman ya. Tapi meski sering bikin sensasi daripada prestasi, ya apa ya prestasinya Andi Arief? Nggak ada kayaknya. Meski sering bikin pernyataan yang sering blunder, Andi Arief yang dijuluki penyambung lidah Cikeas ini adalah kader kesayangan Pak SBY. Dengan sederet kelakuannya, bahkan sampai terbukti pengguna sabu sekalipun, Andi tetap dipercaya sebagai pejabat penting Partai Demokrat. Memang benar, ini tuh seperti nggak terlalu peduli gitu ya. Demokrat tuh seperti nggak terlalu peduli dengan kredibilitas pengurusnya, itu benar itu. Yang penting heboh aja dulu. Maka burung masuk dalam bahasan kegagalan deklarasi tadi. Iya, kenapa jadi nyalain burung? Ya, poros partai politik atau parpol pendukung Anies Baswedan jadi sorotan karena batal deklarasi Koalisi Perubahan pada Kamis 10 November pas Hari Pahlawan kemarin. Deklarasi yang diusulkan Nasdem itu belum disepakati PKS dan juga Demokrat, maksudnya itu. Nah, salah satu isu krusial atau penting batalnya deklarasi itu karena belum ada titik temu soal nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Nah, dari obrolan dari isu-isu elit Nasdem, PKS dan Demokrat, katanya sih komunikasi dalam penjajakan masih terus terjalin. Ini kayak apa ya? Kayak kita sudah naksir cewek, orang tuanya udah setuju, tapi nggak dijodohin gitu. Apa benar karena maharnya kurang? Nah, dinamika poros pendukung Anies ini jadi perhatian Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, ya Andi Arief tadi. Nah, dia tuh nge-tweet ya, dia menyebutkan soal proses koalisi 3 parpol. Dia bilang gini, hanya burung hantu yang bisa memisahkan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu kata si Andi di Twitternya. Ada-ada aja si Andi Arief nih ya, bikin panas aja tubuh koalisinya. Nyambung juga belum, udah mau putus aja nih. Nah, tweet dari Andi Arief itu direspon dengan beragam komentar oleh netizen. Dan gak sedikit juga netizen yang juga justru membuli Andi Arief. Menurut Andi, ada burung hantu yang berupaya memisahkan koalisi perubahan di tengah tidak jadinya deklarasi Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Mirisnya lagi, cuitan Andi Arief itu dibantah oleh sesama partai koalisinya. Tuh kan ngajak berantem kan Andi Arief ini kan. Iya, ada waketum Nasdem namanya Pak Ahmad Ali. Bilang kalau pihaknya tuh nggak ngerasa ada gangguan dari luar. Nah loh, jadi gimana dong?
Bang Ali ini bilang gini, sampai hari ini sih nggak ada gangguan tuh nggak ada. Nggak pernah ada upaya untuk memecah belah koalisi yang sedang dibangun hari ini. Itu kata Bang Ali. Mungkin dia juga kesel ya sama omongannya Andi Arief. Emang Andi Arief ini selalu ngawur aja kalau nge-tweet itu ngawur. Sedikit saya mau mengulas ya beberapa tweetnya Andi Arief yang kontroversial yang keluar dari ya sebut saja mulutnya Andi Arief ini. Pernah dia men-tweet tentang burung hantu sebelumnya ya, sebelum dia nge-tweet soal burung hantu itu, dia juga memposting di akun Twitternya seperti ini. Ini yang bikin saya kesel nih. Dia bilang begini, apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi di sisa kekuasaannya? Dia bilang begitu. Membawa Indonesia terbang sudah tidak mungkin, bahkan makin terancam jadi negara gagal, kata Andi Arief. Saya nggak tahu dia nge-tweet itu sambil ngapain. Mungkin sambil dapat barang bagus kayaknya dia. Dia bilang apa tadi, negara gagal. Gagal dalam hal apa? Di saat negara lain sudah ketar-ketir masuk resesi, Indonesia masih bisa bertahan dengan baik sampai detik ini. Sampai pertengahan November 2022 ini. Ekonomi bergerak. Jalanan nih, itu macet karena perekonomian jalan bahkan ngebut. Usaha tetap ramai. Tiap kali keluar varian mobil baru dan motor terbaru banyak yang langsung serbu. Laris manis. Sampai inden-inden segala entah berapa bulan. Anda tahu mobil listrik merek Hyundai? Hyundai Ioniq 5 kalau nggak salah itu. Itu indennya sampai 1,5 tahun dan sudah ribuan orang. Masa bilang negara gagal? Ya itu dari beberapa data yang saya baca, Indonesia ini termasuk negara yang paling kecil kemungkinannya terkena resesi. Bahkan di negara-negara Eropa dan Amerika itu banyak yang sudah sempoyongan negaranya. Jadi apa maksudnya Andi Arief dengan negara gagal? Hidup lu yang gagal bro. Orang ini halu ya. Kalau SBY yang memimpin mungkin jadi negara gagal. Kenapa saya selalu disebut-sebut di kontennya Mas Ju? Mungkin dia bilang gitu ya. Ya coba bayangin kalau Pak SBY yang jadi presiden saat ini. Tiap hari konferensi pers. Selalu raut wajah sedih dengan tagline khas SBY. Saya prihatin. Saya sungguh prihatin. Tiada hari tanpa prihatin dan dijolimi. Ya perlu diketahui ya kehebatan seorang itu tidak diuji di saat berada dalam situasi yang bagus. Saat SBY berkuasa dulu, ya, saat SBY menjabat, situasi politik dan ekonomi global dunia cenderung baik, bahkan sangat baik. Jadi wajar kalau ekonomi saat itu katanya meroket, meski sebenarnya nggak meroket-roket juga kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara lain yang jauh lebih gila-gilaan. Sedangkan di era Presiden Jokowi sekarang, khususnya periode kedua ini, situasi sangat sulit akibat pandemi, kita semua tahu. Tapi Pak Jokowi sukses mengatasi permasalahan itu. Coba Andi Arief sekali-kali melek. Meremul sih. Nah belum lama menuju pulih terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi ekonomi global. Negara-negara maju mulai kelimpungan. Bahkan di tahun depan ada ancaman resesi global katanya. Jadi kondisinya memang nggak mudah bro. Ibarat negara-negara lain itu ingin melesat, tapi ada rem penghalang yang memperlambat laju perkembangan atau pertumbuhan itu. Tapi kita kan semua optimis nih. Dengan pemerintah Pak Jokowi ini kita optimis. Kita sudah pernah melewati masa sulit selama 3 tahun akibat pandemi. Zaman Pak SBY apa? Pak SBY adalah presiden yang paling banyak waktu. Pak SBY adalah presiden yang waktunya sangat luang, bayangkan. 10 tahun menjabat aja masih sempat bikin 5 album. Sekarang giliran gak menjabat, 1 album aja gak keluar. Ya kalau presidennya masih SBY, maaf aja ya mungkin kita pesimis ya. Presidennya aja tukang prihatin, raja prihatin dunia lah ibaratnya. Pemimpin sedih, rakyat gimana gak ikut pesimis coba. Andi Arief seharusnya ngaca. SBY juga meninggalkan kesan yang jauh lebih buruk. Gak percaya? Coba silakan adain survei besar-besaran. Tanyakan kepada responden, sebutkan 1 kata yang menggambarkan SBY. Saya yakin hampir semua akan menjawab mangkrak. Itu adalah fakta tak terbantahkan. Candi Hambalang adalah salah satu bukti yang megah dan masih tegak berdiri sampai sekarang.
Coba lihat meme-memnya SBY pasti ada kata prihatin. Ya, dasar si Andi Arief ini kerjanya bikin kontroversi terus, ngomongnya ngaco dan ngawur terus. Masyarakat sudah pintar bos, nggak bisa dibodohi atau dikelabui lagi, apalagi hanya sekedar oleh omongan atau cuitan orang sekelas Andi Arief. Udahlah, cukup rasanya bahas si Andi Arief ini. Nanti dia numpang tenar. Sekarang saya sedikit menganalisa kegagalan deklarasi koalisi pendukung Anies yang direncanakan pada tanggal 10 November kemarin. Ya kan? Rencana deklarasi kan 10 November. Selain bertepatan dengan Hari Pahlawan, juga hanya sehari berselang sebelum hari ulang tahunnya Partai Nasdem yang jatuh tanggal 11. Ini kok bisa gagal total, alias gatot. Sayang semilir sayang, rencana tinggal hanya rencana. Kenyataan yang terjadi ternyata lain. Deklarasi gagal, kado istimewa gagal. Bahkan juga ada kemungkinan koalisi akan gagal. Angan-angan dan rencana yang cantik, sayang sekali realisasinya remuk. Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS merupakan 3 partai yang sudah cukup lama melakukan pendekatan. Tapi sampai saat ini belum resmi membentuk koalisi. Nama koalisinya kan Perubahan, bahkan sudah disiapkan, tapi kesepakatan belum juga tercapai. Kenapa nggak jadi-jadi nih koalisi Perubahan? Mungkin karena niat mau berubah apa yang sudah baik di zaman Pak Jokowi ini tidak direstui oleh alam. Kira-kira kenapa mereka tidak jadi deklarasi pada 10 November? Pertama adalah masalah posisi calon wakil presiden yang belum juga tercapai kata sepakat. Partai Demokrat sodorkan nama AHY, PKS Aher. Mana yang terpilih? AHY atau Aher? Alot mencapai kata sepakat karena 2 partai ini saling mengunci. Kekuatan mereka tuh relatif sama, jadi akan terjadi perebutan seimbang yang sangat ketat. Nah, masalah posisi calon wapres akan menjadi hal yang paling susah mencapai kata sepakat. Hal ini yang mungkin mengancam koalisi Perubahan untuk bubar. Berubah jadi berbubar. Apalagi konon katanya Partai Demokrat sedang digoda oleh Koalisi Indonesia Bersatu alias KIP. Sedangkan PKS sedang digoda oleh koalisi Gerindra dan PKB. Kedua, Demokrat dan PKS tentu ingin istilahnya koktail efek atau efek ekor jas demi menghindari bedol desa, yaitu pendukung yang perlahan-lahan hijrah ke Partai Nasdem. PKS ini misalnya layak ya dia khawatir atau ketar-ketir kalau nggak bisa majuin Aher karena pemilih Anies yang selama ini ke PKS mulai pindah ke Nasdem. Nah, oleh karena itu PKS butuh seseorang yang mampu memberikan efek agar pemilihnya tidak pindah. Begitu pula dengan Demokrat. Sebagian pemilihnya mulai melirik Nasdem. Hanya saja Demokrat itu diuntungkan dengan AHY yang sering masuk radar lembaga survei untuk maju ke Pilpres 2024. Nah, yang terakhir nih deklarasi itu sengaja diundur mungkin untuk terus mendapatkan porsi ruang publik agar terus ngomongin soal koalisi perubahan ini. Waktu yang cukup lama menuju Februari 2024, masih setahun lebih ya, harus disesuaikan biar koalisi perubahan tetap konsisten dan makin populer di mata masyarakat Indonesia. Jadi semacam apa istilahnya, numpang tenar dulu lah. Ya kalau koalisinya saja belum di launching ya Nasdem pasti pusing lah ya. Di awal memang lucu kok perilaku Nasdem saat ini. Yang bisa dibilang over PD dengan mendeklarasikan Anies, tetapi sekaligus masih berharap bisa mendapat restu dari Jokowi yang untuk sementara ini memilih untuk membiarkan kader Nasdem tetap menjadi menteri di kabinetnya. Udah baik loh ini Pak Jokowi ini. Ya Bang Brewok seharusnya mengerti kalau penolakan Jokowi terhadap pelukan dia belum lama ini, apalagi Pak Jokowi juga katanya nggak datang pas ulang tahunnya Nasdem, itu sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan betapa saat ini Pak Jokowi tidak mau berada terlalu dekat, apalagi bersentuhan dengan Nasdem untuk segala urusan. Ya jadi memang alangkah lebih baiknya kalau Bang Paloh tahu diri lalu segera menarik kader-kader Nasdem dari posisi menteri sebelum masyarakat menjadi antipati kepada Nasdem karena memakai istilah politik 2 kaki. Nah soal burung hantu tadi ya, yang pasti pernyataan Andi Arief itu sendiri semakin menggambarkan betapa beratnya rencana koalisi ini.
Bayangin, Andi Arief sebagai anggota koalisi rencananya itu aja mengkritik koalisinya sendiri. Betapa beratnya juga bila nanti koalisinya benar-benar terwujud. Dengan kenyataan bahwa elektabilitas Anies Baswedan tidak bagus-bagus amat. Secara tidak langsung menegaskan bahwa perlu biaya besar untuk menaikkan elektabilitasnya Anies Baswedan. Lewat media manapun, turun langsung ke lapangan dan itu tidak akan murah lah. Ya begitulah kalau untuk urusan negara dilakukan dengan sembrono. Dengan terburu-buru tanpa memperhitungkan setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi. Hanya berpikiran demi kepentingannya. Hanya ingin menunjukkan kesosokannya. Tapi jangan-jangan Andi Arief ngomong soal burung itu sebenarnya adalah burungnya sendiri. Saya Mas Joprey, open mind, bukan main. Aman kan?